SMA 2 Kebumen akan mewawancarai Bapak tentang kondisi parkiran di sekitar Alun-Alun. Di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak, yaitu sebagai berikut. 1. Di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Terkait dengan ini, kalau setiap minggu rutinan berarti Car Free Day mulai jam 6 kita tutup sampai jam 9. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah pernah ada kehilangan motor atau helm? Alhamdulillah selama ini tidak pernah kehilangan untuk terkait dengan yang parkiran Car Free Day. Untuk kayak di luar parkiran Car Free Day mungkin ada pernah beberapa, tapi di luar parkiran Car Free Day itu alhamdulillah untuk Car Free Day sendiri di sini belum pernah kehilangan. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengenai kasus tersebut jika ada kehilangan helm atau motor? Oh iya, gini Mbak, untuk terkait dengan kehilangan untuk kayak parkiran sendiri di sini ada istilahnya ada prosedur kehilangan kita sebagai penanggung jawab petugas parkiran sendiri. Yang pertama, langkah pertama seperti ini Mbak, kita kan sebagai tukang parkir di parkir kita harus sepenuhnya untuk mengganti. Kita di sini punya atasan sendiri, kita punya naungan sendiri, yaitu kita daripada kita namanya di dinas perhubungan. Semisal Mbak di sini ada kehilangan, semisal kalau di sini ada kehilangan, seumpama itu ada kehilangan satu motor. Nanti biasanya kalau dikalkulasikan harga, misal harga motor itu semisal harga motor 10 juta, dari petugas parkir itu hanya menggantikan tapi sifatnya hanya membantu, tapi nanti sepenuhnya ditanggung sama dinas perhubungan di Sub. Kita sifatnya hanya membantu kalau dipakai. Misal 10.000 kita membantu hanya 3.000 misal. Yang 7.000 itu nanti kita larinya ke dinas perhubungan. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih pertanyaan dari kami. Iya. Maaf apabila mengganggu waktunya. Iya. Terima kasih kembali juga. Silakan mau tugas yang lain juga. Iya. Terima kasih kembali. Permisi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari SMA Negeri 2 Kebumen ingin mewawancarai Bapak. Berikut pertanyaannya Pak. Jualan sejak kapan Pak? Jualan sejak lulus SMA Mbak, kurang lebih jalan 1 tahun. Berapa modal awal Bapak berjualan? Untuk modal saya ikut dari pamannya sih Mbak, dari kurang lebih semuanya 100.000 lah kurang lebih. Dari Untuk mana? beli bahan. Dari mana pasokan bahan baku yang Bapak peroleh? Pasokan baku yang saya peroleh itu dibuat oleh pamannya sendiri, bukan. Berapa keuntungan yang didapat? Keuntungan bersih minimal misalnya sih kurang lebih 50.000 sampai 150.000. Sekian pertanyaan dari kami. Mohon maaf jika mengganggu. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Mbak. Permisi Pak, kami dari SMA Negeri 2 Kebumen ingin mewawancarai Bapak tentang mengenai keamanan yang CFD hari ini. Berikut pertanyaannya. Bapak bertugas dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Ya, untuk Pak Polis di sini yang terlibat pengamanan itu ada dari kepolisian, ada dari dinas Diperkinhub, ada dari lingkungan hidup dan instansi pemerintahan kabupaten terkait. Ya, untuk kegiatan Car Free Day itu berlangsung dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 9. Apakah di saat CFD Bapak pernah terjadi keributan? Keributan kayak ada orang yang berkelahi, membuat kerusuhan. Ya, alhamdulillah selama pengalaman saya bertugas di sini kegiatan Car Free Day berjalan aman, tertib lancar, lalu lintas lancar dan tidak ada kejadian tindak pidana atau yang dimaksud keributan tersebut tidak ada. Bagaimana jika misalnya terjadi kerusuhan tersebut, bagaimana cara mengatasi kasus tersebut Pak? Ya, otomatis terkait kerusuhan kan ada skalanya. Skala itu hanya bisa ditangani oleh
skala kecil, skala menengah, skala besar. Kalau masih skala kecil, otomatis dengan petugas sesuai dengan permasalahan tersebut, orang tersebut masih bisa kita tangani. Tergantung dengan eventnya. Pokoknya di luar ada panggung yang besar, masanya besar, otomatis kan kita membutuhkan pengamanan yang besar. Jadi pengamanan itu kita polisi siap melaksanakan pengamanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Baik Pak, sekian wawancara dari kami. Mohon maaf mengganggu waktunya nih, Mas. Oke, Terima kasih, mantap, Pak. selamat. Ya, selamat. Ya, sukses. Tambah pintar, Amin. menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke. Sebelumnya mau tanya deh Pak, Iya. Bapak ini kan sudah lama nggak ini ya lagi corona gini, Iya. nah kemarin 2 tahun. Nah bagaimana sih perasaannya Bapak setelah bisa CFD kali ini? Yang pertama merasa fresh lah, merasa senang walaupun hanya misalnya melihat saja itu sudah banyak orang berolahraga. Itu yang kemarin-kemarin hari-hari sebelumnya itu banyak pekerjaan, sekarang menjadi lebih rileks, lebih fresh. Kalau di CFD ini ada aturannya nggak sih Pak? Kalau misalnya ada itu apa aja ya Pak? Setahu saya ada. Yang pertama di wilayah alun-alun ini tidak boleh masuk kendaraan yang bermesin. Itu yang pertama. Yang kedua tetap menjaga protokol kesehatan. Di antaranya tetap supaya menggunakan masker, kemudian tidak bersentuhan dengan orang-orang. Menurut Bapak di sini fasilitasnya memenuhi apa enggak ya Pak? Saya sebenarnya sudah cukup lama ya mengikuti perkembangan dari alun-alun ini, terutama fasilitas dari sebelumnya tahun 90 sebenarnya saya sudah tahu, membandingkan juga dengan di kota lain. Kota lain sudah berkembang, di Kebumen waktu itu masih sepi. Tapi saat ini sudah sangat berubah. Fasilitasnya kalau untuk berolahraga, setahu saya atau menurut saya itu sudah sangat memenuhi. Di sini dibuka untuk masyarakat umum, untuk kegiatan jalan sehat, lari-lari, kemudian untuk senam dan juga untuk permainan sepak bola, voli dan sebagainya. Sehingga menurut saya ini fasilitas sudah cukup memuaskan bagi masyarakat. Dah. Di sini kan berdagang nih Pak. Nah, Bapak ini dagangnya atas nama pribadi apa ada komunitas nih Pak? Saya pribadi sendiri. Udah punya kartu sih, udah lama. Emang sering di sini ya Pak? Setiap hari Minggu seringnya. Mbak kesini CFD-nya itu atas nama individu apa komunitas ya? Individu. CFD-nya itu rutin setiap minggu atau sesuai mood aja, kalau lagi kepengen ya kesini, kalau enggak ya enggak gitu. Sesuai mood. Oh iya. Terus Mbak di sini tuh kayak pernah mengalami tindak kejahatan nggak sih? Kan soalnya di sini ramai gitu ya. Enggak pernah. Enggak pernah ya. Berarti aman ya Mbak? Iya. Halo Mas, kalau boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya itu Hamdan Syarif Jasuli. Nama saya Ilham Kurniawan. Saya mau tanya sedikit nih ya Mas, apa tujuan Masnya datang ke CFD ini? Ya, pertama itu menghilangkan rasa stres ya, dari kan 1 minggu itu udah belajar terus ya, sempatkan untuk berolahraga gitu. Ya di CFD ini kan bisa ketemu teman juga banyak gitu. Lebih nyaman jogging di tempat yang ramai seperti ini atau yang tidak terlalu ramai? Untuk itu permasalahan
seseorang ya. Jadi menurut saya untuk pribadi saya itu lebih baik di banyak orang. Mungkin dari banyak orang itu bisa memotivasi seseorang, terus bisa juga dapat banyak teman gitu dari sisi positifnya. Kalau negatifnya itu ya jadi terhambat juga kalau banyak orang gitu. Makasih. Makasih ya Mas. Ya. Kami dari SMA Negeri 2 Kebumen sedang ada tugas pembelajaran sosiologi di luar sekolah. Untuk itu kami izin mewawancarai kakak sebagai orang yang sedang jogging di sini. Sebelumnya namanya siapa kak? Veronica. Veronica dari mana kak asalnya? Alamat ya kak? Dari Seruang. Dari Seruang. Masih sekolah kak? Masih di mana kak? SMA Negeri 1 di SMA Negeri 1. Oh ya, mana ya nih kakak kira-kira setiap hari Minggu kesini terus atau gimana? Tergantung situasi sih. Hujan ya kesini. Kalau nggak hujan kesini ya. Karena kesini tuh emang karena cuman pengen main atau emang ada tujuan lain, maksudnya kayak olahraga biar apa gitu? Tujuannya sih olahraga ya biar tubuhnya tetap kerjanya. Gitu ya kak, oke baik ya kak, terima kasih ya kak sudah mau diwawancara sama kita. Iya, sama-sama kak, hati-hati kak, terima kasih. Kenapa namanya siapa ya kak? Asalnya bapak dari mana ya? Dari Sitan. Oh, di sini bapak dapat penghasilan berapa ya pak seharian itu? Ya tentu ya. Oh gitu. Ini bapak di sini setiap hari? Kami minggu aja. Oh gitu. Malam minggu sama malam hari. Paling lama tuh kerjanya tuh kapan ya pak? Malam minggu ya? Karena malam minggu. Ya udah pak, makasih ya pak. Mohon maaf dengan waktunya. Asal ibu dari mana? Dari Pucang, Anjar. Di sini jualannya udah lama ya? Berapa hari minggu atau? Saya jualannya hari Minggu. Setiap hari. Dari jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 9. Kita lagi. Karena pintunya kan Oh iya oke. Pendapatan ibu jualan berapa biasanya? kalau mayoritas, kalau lagi rame sama mayoritas kan juga kalau biasa paling cuma 500. Tapi kalau lagi rame ya alhamdulillah. Ini ya bu, maaf ganggunya waktunya ya bu. Terima kasih. Sama-sama, waalaikumsalam. Dari Fruit on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm getting girl. Fuck it up when you bust wide open. It's the ocean, I'm just imposing.
dulu terus dia tidak akhirnya kita apa saja kalau kedokteran itu pada umumnya sama ya, ada basic yang utamanya udah otomatis bahan pokoknya dari bumbu kacang udah pasti, terus ada apa ketupat sama tahu itu paling utama. Untuk tambahannya paling toge sama mie bihun aja. Untuk kebumen sih itu paling kalau daerah-daerah lain itu ada kadang ada tambahan kayak timun itu biasanya akan ada kalau kebumen kita pakai yang banyak. Konsep perharinya mau kita lawannya pedagang ya kita ada turun, apalagi kalau musimnya nggak jelas ya. Terus kita kan baru masa pemulihan setelah dari COVID-19 ya. Dari sebelum COVID otomatis ramai pasti ramai. Kita boleh bilang dari dulu, tapi yang sebelumnya kalau sekarang masih tahap pemulihan, saya sudah bisa start videonya. Kalau hari biasa kita nggak bisa pastikan. Itu aja, udah jelas ya. Terima kasih. Mau beli yang satu ini yang ribuan satu sampai lontong pedes. Oh ya, kita ini mau wawancara, itu alamatnya di mana? Kota Baru, jalan Kota Baru. Umurnya berapa? 32. Mengapa jual sate ini? Sudah khas atau gimana? Sama Mbak berapa siapa? Mbak Nur. Ini kalau perjalanan apa Mbak? Oh, didorong. Jadi gerobak ya. Makasih Mbak.